Hai guys, kami di sini mau menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif yang dipersembahkan oleh yang pertama ada Elvira Yunianing Tias, yang kedua ada Imavira Ningtyas, yang ketiga ada M. Windy Linggaryanti, dan yang terakhir ada Vivi Rahayu. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, untuk sistem informasi untuk keunggulan kompetitif ini terbagi menjadi 7 subbab. Yang pertama itu ada perusahaan dan lingkungannya, yang kedua ada aliran sumber daya fisik, yang ketiga ada keunggulan kompetitif, yang keempat tantangan dari pesaing global, yang kelima tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, yang keenam manajemen perusahaan, dan yang terakhir ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Oke, langsung saja kita ke subbab yang pertama. Perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan merupakan organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Nah, perusahaan dan lingkungannya ini terdiri dari yang pertama ada model sistem umum perusahaan, yang kedua perusahaan di dalam lingkungannya, yang ketiga aliran sumber daya lingkungan. Kita ke model sistem umum perusahaan terlebih dahulu. Nah, itu ada aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang kedua ada aliran sumber daya virtual yang terdiri dari data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga ada mekanisme pengendalian perusahaan. Nah, ini terdiri dari yang pertama ada standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan, dan yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Nah, yang terakhir itu ada lingkaran umpan balik. Ini terdiri dari sumber daya virtual. Nah, yang kedua ada perusahaan di dalam lingkungannya. Terdiri dari yang pertama ada pemasok, kedua ada pelanggan, yang ketiga serikat pekerja, yang keempat komunitas keuangan, yang kelima pemegang saham dan pemilik, yang keenam pesaing, yang ketujuh pemerintah, dan yang terakhir komunitas global. Nah, yang ketiga ini ada aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungan melalui aliran sumber daya lingkungan. Satu-satunya sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah informasi. Kita ke subbab yang kedua, yaitu mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat, waktu, dan efisien. Nah, untuk aktivitas manajemen rantai pasokan itu terdiri dari yang pertama meramalkan permintaan pelanggan, yang kedua membuat jadwal produksi, yang ketiga menyiapkan jaringan transportasi, yang keempat memesan persediaan pengganti dari para pemasok, yang kelima menerima persediaan dan pemasok, yang keenam mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, yang ketujuh melakukan produksi, yang kedelapan melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan yang terakhir ada melacak aliran daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Nah, untuk mengelola aliran sumber daya fisik manajemen rantai pasokan ini terdiri dari yang pertama sistem elektronik. Sumber daya dapat dilacak melalui elektronik.
Setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer yang terdapat di lokasi pemasok, di dalam area pengiriman perusahaan, di dalam area persediaan dan produksi perusahaan, di dalam area pengiriman perusahaan, di dalam kendaraan yang digunakan oleh transporter, dan di lokasi pelanggan. Nah, yang kedua itu ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama atau SAP, Oracle, atau produk lain oleh para anggota di dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Nah, untuk subbab yang ketiga itu ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini terdiri dari yang pertama, rantai nilai Porter. Nah, terdapat aktivitas utama dan pendukung dalam nilai ini. Aktivitas utama berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, sedangkan aktivitas pendukung terdiri dari infrastruktur yang dimiliki perusahaan. Perusahaan juga memperluas ruang lingkup rantai nilai. Sebuah perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya kepada rantai nilai pemasoknya dengan mengimplementasikan sistem yang membuat sumber daya input tersedia bila dibutuhkan. Yang kedua itu ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Nah, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif ini terdiri dari keunggulan strategis, yakni keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua ada keunggulan taktis, yaitu sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang ketiga itu ada keunggulan operasional. Keunggulan operasional ini adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Dan untuk subbab yang keempat itu ada tantangan dari pesaing global. Nah, tantangan dari pesaing global ini terdiri dari yang pertama ada kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Yang kedua ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Yang ketiga ada keuntungan koordinasi yang terdiri dari yang pertama fleksibilitas dalam respon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau suatu wilayah dalam satu negara lain. Yang ketiga, kemampuan untuk berbagai menyamai kebutuhan pasar di seluruh Indonesia. Yang keempat, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keberagaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Nah, untuk subbab yang kelima ialah tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, di sini ada 5 kendala yang akan Nah, untuk subbab yang kelima ialah tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, tantangan ini terdiri dari 5 tantangan. Yang pertama ada kendala politis yang merupakan suatu pembatas yang umum, di mana akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi karena infrastruktur telepon biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dan bukannya pemerintah swasta. Hal ini dapat menjadi suatu rintangan yang cukup berat.
Dan untuk rintangan yang kedua ialah rintangan budaya dan komunikasi. Nah, itu merupakan rintangan antarmuka atau interface yang biasa disebut dengan GIS, mengandalkan grafik dan ikon. Nah, itu terdiri dari 3 pembatasan, yakni pembatasan pembelian dan impor piranti keras, pembatasan pemrosesan data, dan yang terakhir pembatasan komunikasi data. Yang ketiga ialah tantangan mengenai masalah-masalah teknologi, yaitu sirkuit telekomunikasi seringkali hanya dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang rendah dan berkualitas transmisinya juga buruk karena banyak negara yang tidak memperhatikan hak cipta atas piranti lunak dan menutup mata pada piranti lunak bajakan. Beberapa vendor piranti lunak menolak untuk berbisnis di beberapa negara tertentu. Dan tantangan yang keempat ialah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Beberapa merasa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaannya tanpa harus mendapat bantuan, dan mereka memandang peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai suatu hal yang tidak perlu. Nah, untuk subbab yang keenam ialah manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini ialah yang pertama, dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan ini dibagi menjadi 4 dimensi dasar, yaitu relevansi, yang mana informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, akurasi. Akurasi di sini dimaksudkan ialah idealnya seluruh informasi seharusnya akurat. Yang ketiga, ketepatan waktu, di mana informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilang peluang yang ada. Yang keempat ialah kelengkapan, di mana para pengguna sehaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Nah, untuk yang dimensi kedua ialah sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah, di mana mereka yang mengelola dan mengendalikan informasi di dalam sebuah perusahaan modern harus menyadari keterbatasan dari teknologi-teknologi lampau. Sistem informasi awal serta piranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini disebut sebagai sistem warisan. Untuk subbab yang ketujuh ialah perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, di mana perusahaan menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini yang disebut sebagai layanan informasi atau disebut juga information server atau IS, dikelola oleh seorang manajer yang mungkin memiliki status wakil presiden. Untuk yang pertama itu ada Chief Information Officer atau Chief Technology Officer yang merupakan manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Contoh yang kedua, perencanaan strategis bagi perusahaan yang terdiri dari komite eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden bidang-bidang bisnis perusahaan. Komite ini akan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Yang ketiga, rencana strategis untuk area-area bisnis. Nah, ketika para eksekutif sebuah perusahaan sepenuhnya memiliki komitmen pada perencanaan strategis, mereka melihat adanya kebutuhan bagi masing-masing area bisnis untuk mengembangkan rencana strategisnya sendiri.
Rencana area bisnis ini akan merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung usaha ketika berusaha mencapai sasaran strategisnya. Nah, demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa like dan komen untuk sarannya dan subscribe ya.